Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah juga shalom. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersekutu pada hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang istimewa, kami boleh bersekutu, beribadah. Bentar kami juga akan rindu mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua, supaya firman-Mu ini dapat membekali kami, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan yang sejati dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan tema sikap hidup pelayan Tuhan yang sejati. Ya, setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya tidak stop hanya sampai level murid, tetapi Tuhan mau kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada yang berkata, hamba Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Tapi saya percaya dimanapun profesi yang kita tekuni saat ini, mungkin engkau bergerak di bidang art and media, engkau bergerak di bidang bisnis, engkau bergerak di bidang pelayanan, engkau bergerak di bidang sosial atau development of the poor, atau melayani orang-orang yang kesusahan, engkau yang bergerak di bidang pendidikan, engkau yang bergerak di bidang keluarga, engkau juga yang bekerja di bidang pemerintahan, semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, pelayan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38, kisah mengenai seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam membangun tubuh Kristus, di dalam merintis pelayanan, memberitakan Injil Kerajaan Sorga sehingga banyak orang dilayani, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya prinsip yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini juga relevan untuk Anda yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di pemerintahan, apapun juga profesi kita. Kita rindu untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 38. Yang sudah menemukan dan yang ada di rumah juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Judulnya perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus 1, 2, 3. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak mengharapkan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mereka mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ini suatu peristiwa yang saya rasa sangat mengharukan, suatu perpisahan yang luar biasa mengharukan, dan penatua-penatua orang-orang di Efesus yang ke Miletus itu begitu sedih dan mencucurkan air mata, suatu perpisahan yang saya rasa kalau dibuat film itu pasti sangat mengharukan. Karena memang saya melihat bagaimana seorang Paulus dalam pelayanannya yang begitu berdedikasi sehingga menghasilkan buah-buah yang indah. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga relevan untuk kehidupan dan pelayanan kita pada masa kini. Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya? Yang pertama, mengapa Paulus bisa berhasil dan sukses luar biasa dalam pelayanannya? Karena saya melihat yang pertama, dia melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sama-sama katakan, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ayat 19 dan 20 tadi dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dengan segala rendah hati aku melayani kamu. Ada banyak alasan sebenarnya untuk Paulus boleh bermegah diri. Karena dia seorang rasul yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dia merintis pelayanan di banyak tempat, di Efesus, di Filipi, di Korintus, di Tesalonika. Begitu banyak orang yang dilayani, begitu banyak pos pelayanan dirintis, begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan Rasul Paulus. Tetapi Paulus memberikan teladan bagi kita. Dengan segala rendah hati, aku melayani kamu. Saya percaya bahwa rendah hati adalah dasar untuk sebuah pelayanan yang sukses. Amin. Kerendahan hati adalah kunci untuk kita mencapai kesuksesan sejati. Tanpa kerendahan hati, mungkin kita bisa berhasil, mungkin kita cepat mencapai puncak karir kita. Tapi hanya karakter yang tetap mempertahankan kita tetap berada di puncak. Yang mengerti katakan amin. Paulus punya pengetahuan yang begitu luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Dia bisa saja berkata, saya sudah jemaat di Efesus ini boleh berhasil karena saya. Tidak, tapi Paulus katakan di sini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dia boleh berada di tempat itu, dia boleh melayani di Efesus, semua karena anugerah Tuhan. Paulus diselamatkan, dimenangkan, dituntun kepada jalan kebenaran itu, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri. Amin.
Tuhan Yesus katakan dalam Matius 19 ayat 29. Kita baca sama-sama. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teladan Tuhan Yesus, dia adalah seorang tokoh yang rendah hati. Di dalam pelayanannya dia adalah seorang yang hebat, tetapi dia mau merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib, supaya setiap kita diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Dia memberikan contoh. Kalau di Israel, itu membasuh kaki itu adalah tugasnya hamba. Tugasnya hamba, ya pasti kita sudah sering membaca kisah tentang Yesus membasuh kaki para murid-muridnya itu. Dan Yesus mengambil bagian itu, menunjukkan, mengajarkan kepada kita, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita. Kita harus melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar untuk kita memulai sebuah pelayanan yang besar. Kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Humility be like the bamboo. The higher you grow, the deeper you bow. Ya, kerendahan hati itu seperti bambu. Semakin tinggi Anda bertumbuh, grow, semakin rendah juga Anda menundukkan diri. Sama dengan ilmu padi. Semakin berisi, dia semakin menunduk. Jangan semakin hebat kita, wah semuanya karena saya. Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Dia adalah seorang yang rendah hati. Sikap pelayan Tuhan yang sejati, cirinya yang pertama adalah dia memiliki kerendahan hati. Katakan bersama-sama saya, kerendahan hati. Ya, yang kedua, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Sama-sama katakan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Atau melayani Tuhan dengan segenap hati. Atau bahasa kerennya itu sekarang, melayani totalitas. Di ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di ayat yang ke-31 juga dikatakan di sana, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-henti menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saya melihat di sini bagaimana kesungguhan Rasul Paulus itu di dalam melayani jemaat di Efesus. Waktu 3 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Saya rasa itu waktu yang cukup lama untuk memulai sebuah pelayanan yang baru. Dan ingat, Paulus merintis itu dari basic, dari nol. Dari belum ada orang yang mengenal Tuhan di sana. Dia begitu menghadapi banyak sekali tantangan, bahkan penganiayaan, dan bahkan berapa kali pencobaan untuk dibunuh oleh pihak orang-orang yang tidak senang pada pelayanan Rasul Paulus di sana. Tapi saya melihat bagaimana totalitas, dedikasi yang begitu tinggi, dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, dengan totalitas yang tinggi. Dia melayani siang dan malam tidak berhenti-henti, bahkan sampai mencucurkan air mata. Dan tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Tanpa kesungguhan hati, tanpa dedikasi yang tinggi, sebuah pelayanan dalam bidang apapun juga, di pekerjaan, di studi Anda, mungkin engkau yang bergerak di bisnis, tanpa totalitas akan sangat sulit kita mencapai keberhasilan. Yang mengerti prinsip ini katakan amin. Ketika kita memiliki kesungguhan hati, melakukannya dengan segenap hati, lambat walaupun mungkin jalannya step by step, tetapi akhirnya kita akan mencapai puncak keberhasilan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Seorang misionaris bernama David Livingstone, dia melayani Tuhan di Afrika. Dalam pelayanannya itu luar biasa. Saya tadi malam membaca kembali kisah tentang David Livingstone ini. Begitu luar biasa. Dia adalah seorang Skotlandia.
ketika dia mendengarkan ada seorang misionaris yang terlebih dahulu melayani di Afrika, bagaimana orang-orang Afrika itu membutuhkan kasih Tuhan. Ada begitu banyak membutuhkan jamahan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menggerakkan hati seorang David Livingstone ini untuk melayani Tuhan ke Afrika. Dan tentunya pelayanan di Afrika pada masa itu bukanlah pelayanan yang mudah, pelayanan yang begitu sulit, dan menghadapi tantangan yang begitu berat. Dan dalam pelayanannya dia menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan sampai anaknya mati dan dipanggil Tuhan, juga istrinya juga dipanggil Tuhan, tetapi hatinya untuk orang Afrika itu sungguh terpatri. Dia melayani dengan sungguh-sungguh walaupun halangan dan rintangan begitu bertubi-tubi datang, sampai akhirnya Tuhan panggil dia. Dan ketika dia meninggal, orang-orang Afrika itu kan mayatnya mau dibawa ke Eropa untuk dikuburkan di sana, tetapi orang Afrika itu bilang, kami mau jantungnya David Livingstone itu tetap berada di sini. Dan sampai saat ini dampak dari pelayanan seorang misionaris yang bernama David Livingstone begitu luar biasa. Banyak orang Afrika diselamatkan, banyak orang-orang kulit hitam di Afrika yang menerima lawatan Tuhan. Tanpa dedikasi yang tinggi, tanpa kesungguhan hati, mungkin banyak sudah ada tantangan, nyerah, udah pulang aja. Di Eropa tinggalnya lebih enak, lebih nyaman. Tapi karena hatinya ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan dalam pelayanannya lebih dari 2 juta orang dibawa kepada iman kepada Yesus. Luar biasa. Seorang misionaris yang melayani di India bernama William Carey juga mengalami hal yang mirip-mirip dengan David Livingstone. Bagaimana dalam pelayanannya menghadapi begitu banyak tantangan, bertubi-tubi datang, tapi tidak mundur, tetapi tetap setia melakukan pelayanan itu dengan kesungguhan hati, sehingga dampaknya India juga boleh mendengar kabar baik, kabar bahwa Yesus luar biasa, Yesus menyelamatkan, Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Melayani dengan kesungguhan hati. Bilang sama-sama saya, kesungguhan hati. Segenap hati. Totalitas. Haleluya. Yang ketiga, apa ciri seorang pelayan Tuhan yang sejati? Yang ketiga adalah melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Sama-sama katakan, melayani dengan kemurnian hati. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 26 dan 27 dikatakan, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Melayani dengan hati dan nurani yang murni. Bahkan ketika dia diperhadapkan oleh sidang mahkamah agama dan juga ke Gubernur Felix, kalau nggak salah pada waktu itu, dia katakan dalam kesaksiannya, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dalam melayani jemaat di Efesus, dalam perpisahannya ini, dia mengatakan, aku bersih, hatiku murni, pure aku untuk membawa orang-orang kepada pengenalan akan Kristus. Kemurnian hati, ini yang dituntut oleh Tuhan dari hidup kita. Amin. Mazmur pasal 24 ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa boleh datang ke hadirat Tuhan? Selain orang yang bersih tangannya, tetapi juga pure ya, murni, pure heart. Tidak ada maksud terselubung di baliknya. Betul-betul murni hatinya. Makanya Raja Daud itu dipilih oleh Tuhan bukan karena dia lebih ganteng dari saudaranya,
terbukti dalam seleksi pemilihan raja oleh Nabi Samuel, Isai orang tuanya tidak memasukkan Daud dalam sebagai salah satu kandidat sebagai calon raja pengganti Saul. Wah, anaknya yang pertama badannya mantap, sispek mungkin, kekar, Eliab, tinggi. Wah, sampai Nabi Tuhan aja ketipu, saudara. Wah, sesungguhnya saya sedang berhadapan di depan seorang yang diurapi Tuhan. Tuhan ingatkan, aku nggak pilih dia. Datang lagi anak yang kedua, sama, ketipu. Wah, hebat sekali ya, nice looking. Tetapi Tuhan katakan enggak, masih ada anakmu yang lain. Ada sih satu lagi, cuma di mana? Orang lagi seleksi pemilihan raja, yang satu nggak masuk hitungan gitu karena sedang menggembalakan kambing domba di padang. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Apakah kita hatinya murni? Apakah kita hatinya tulus? Apakah hati kita dengan sungguh hati? Tuhan tahu. Manusia mungkin kita bisa tipu dengan kepandaian, kepasihan kita di dalam berbicara, dengan sikap kita. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu sampai ke kedalaman hati kita. Milikilah hati nurani yang murni. Amin. Orang yang murni hatinya dan bersih tangannya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima apa? Ada ayatnya? Oh, belum ya? Di Mazmur pasal 24 tadi. Ya, ayat 5 kita baca sama-sama. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Milikilah hati nurani yang bersih. Amin. Orang dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Amin. Melihat Allah, apa rencana-rencana Tuhan kita tahu. Saya percaya COVID-19 ini kan terus seolah-olah tiada akhir. Tapi saya percaya Tuhan pasti lebih tahu dari kita. Tuhan lebih dahsyat dari apapun juga. Ada rencana Tuhan yang indah dan saya belum tahu, tapi saya percaya di balik semuanya ini akan ada penuaian jiwa-jiwa atas Indonesia. Ini yang menjadi doa kita. Dan yang terakhir, apa ciri seorang pelayan Tuhan yang sejati? Yang keempat adalah melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Katakan, melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35 dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Betul-betul di pelayanan Paulus itu adalah pelayanan dengan ketulusan hati. Ada banyak orang yang melayani Tuhan karena ingin mencari keuntungan. Kalau saya tidak untung, saya tidak akan melayani di sana. Paulus, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, itu perjuangannya itu dalam pelayanan misinya itu luar biasa. Saya kebetulan kami sedang merenungkan Kisah Para Rasul, dan saya sangat terberkati ya kisah tentang dalam awal gereja mula-mula dan pelayanan Rasul Paulus, pelayanan rasul-rasul begitu luar biasa dan menginspirasi kepada saya secara pribadi. Bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan. Ketulusan hati. Dia melayani Tuhan di Efesus bukan karena ingin mencari keuntungan. Banyak saya temukan dalam membangun pelayanan atau yayasan, orang dalam tanda kutip ingin mencari keuntungan di sana. Tapi Paulus tidak.
perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bahkan dia bekerja untuk tetap bisa pelayanannya tetap jalan. Milikilah ketulusan hati. Amin. Tanpa ada ya kalau saya dapatkan apa baru saya mau lakukan. Itu nggak tulus. Orang yang tulus mau digaji apapun nggak digaji, tetap dia lakukan yang terbaik. Amin. Ya ini saya juga percaya prinsip ini juga relevan untuk engkau yang bekerja di sekuler. Milikilah ketulusan hati di dalam pekerjaan. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Layani Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Pasti Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Kalau kita tulus melayani Tuhan, Tuhan bisa bukakan sumber-sumber berkat dari berbagai macam sumber. Tuhan itu adalah Jehovah Jireh bagi kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Mazmur pasal 7 ayat 11 dikatakan, perisaiku bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Karena itu Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Milikilah hati nurani yang murni agar kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Presiden Amerika John F. Kennedy katakan, jangan katakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi katakanlah apa yang sudah kamu berikan bagi negara. Jangan tanyakan, Tuhan, saya sudah melayani ini itu, tapi kok saya nggak dapat berkat. Tapi saya kok belum terima apa-apa. Tanyakanlah apa yang engkau sudah berikan bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar apa yang engkau perlukan. Yang setuju katakan amin. Milikilah sikap sebagai seorang pelayan sejati. Pelayan sejati, cirinya dia akan melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sekali lagi sama-sama katakan, melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua, melayani dengan kesungguhan hati. Melayani dengan kemurnian hati dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Mari kita bersatu di dalam doa.